Sekitar jam 2 dini hari, Wati terbangun dari tidurnya. Ketika dia membuka mata, dia menoleh ke atas. Tepat di atas kepala Wati, dari kaca naku luar, itu terjulur sebuah tangan yang mengerikan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya kembali akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat. Beliau ingin menceritakan gangguan-gangguan makhluk astral yang ada di rumahnya. Beliau menuliskan judul cerita ini dengan judul Rumah Ibuku Berhantu. Kisah ini merupakan pengalaman misteri yang dialami oleh Wati, sahabat yang mengirimkan kisah ini, dan cerita ini dialami juga. Ada juga beberapa cerita orang-orang yang mengalami kejadian misteri ketika mereka tinggal menempati rumah yang dimiliki ibunya si Wati ini. Rumah tersebut berdiri di daerah Cirebon. Namun sebelum saya menceritakan kisah ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk mendoakan almarhumah ibunya Mbak Wati yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga amal ibadah almarhumah dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dapat mengampuni segala dosanya dan menempatkan beliau di posisi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pengalaman misteri yang dialami oleh Mbak Wati ini dirasakannya semenjak berusia 7 tahun. Beliau menceritakan dari usia 7 tahun Mbak Wati ini hanya tinggal bersama ibunya karena ibu dan ayah Mbak Wati sudah berpisah pada saat itu. Beliau hanya tinggal berdua saja di rumah yang dimiliki oleh almarhumah ibunya Mbak Wati yang cukup besar. Di rumah itu terdapat 5 buah kamar dan 1 gudang yang terdapat di samping rumah tersebut. Namun gudang tersebut sudah direnovasi menjadi sebuah kamar, yang mana di samping rumah ibunya Mbak Wati ini terdapat kebun yang cukup luas. Di sana banyak ditanami pohon-pohon dan di sana ada beberapa pohon mangga dan terdapat 2 batang pohon kapuk yang sangat besar. Saat itu Mbak Wati yang masih berusia 7 tahun. Ketika ba'da maghrib, ibunya baru selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, Mbak Wati mendengar seperti ada seorang wanita yang sedang bersenandung. Mbak Wati mengatakan suara itu seperti suara wanita yang sedang menyanyikan lagu Nina Bobo. Mbak Wati pun bertanya kepada ibunya, "Bu, ibu dengar gak? Ada suara wanita yang sedang bernyanyi." Mbak Wati bertanya dengan rasa yang keheranan karena tetangga yang ada di sekitar rumah Mbak Wati ini tidak ada yang memiliki anak bayi.
Mbak Wati bertanya dengan rasa penasaran karena dia tahu tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah Mbak Wati ini, mereka tidak ada yang memiliki anak bayi. Lalu ibu Mbak Wati pun menjawab, "Iya, ibu juga dengar." Ibu Siwati pun penasaran. Pada saat itu, posisi beliau masih duduk di atas sejadah. Beliau masih berzikir dengan memegang sebuah tasbih. Beliau pun berdiri untuk mengecek di mana sumber suara tersebut. Beliau berdiri melihat ke arah jendela, yang mana jendela itu tepat mengarah ke arah kebun, yang di sana terdapat 2 buah batang kapuk yang sangat besar. Ketika ibunya Siwati ini berdiri di depan jendela tersebut, dia mendengar jelas kalau suara yang bersenandung ini, yang seakan-akan sedang menyanyikan lagu Nina Bobo ini, masih terdengar jelas di telinga mereka. Lantas di sini, ibunya Siwati pun penasaran. Beliau pun keluar untuk mengecek keluar rumah. Namun ketika ibunya Siwati ini sampai di luar rumah, dengan tangan yang masih memegang tasbih, dia memperhatikan keadaan di sekitar dan pandangan dari ibunya Siwati ini tertuju ke arah 2 pohon kapuk yang besar itu. Seketika, suara senandung wanita yang seakan-akan menyanyikan lagu Nina Bobo itu pun menghilang. Setelah beberapa bulan, kejadian pada malam itu terjadi. Satu persatu kamar kos yang ada di rumah ibunya Siwati ini mulai terisi. Dan salah satu penghuni yang menempati kamar yang ada di rumah itu adalah sebuah keluarga. Sepasang suami istri dengan 2 orang anak. Istrinya bernama Mbak Ella dan suaminya bernama Mas Giono. Mereka menyewa kamar di bagian belakang, tepatnya kamar yang disewa sama Mbak Ella dan Mas Giono ini bersebelahan dengan kamar mandi utama di rumah tersebut. Pada siang hari, seluruh penghuni kamar kos yang ada di rumah ibunya Siwati ini, mereka tidak ada di kamarnya. Mereka semuanya melakukan aktivitas mereka di luar, termasuk di sini Mbak Ella dan Mas Giono. Di sini Wati menceritakan kejadian ini terjadi sekitar jam 1 siang. Pada siang itu, Wati tinggal sendirian di dalam rumah, yang mana ibunya sedang berada di luar rumah. Pada saat itu, Wati sedang berada di dalam kamar mandi. Ketika dia sedang berada di dalam kamar mandi, Wati jelas sekali mendengar suara seseorang yang memanggilnya. Suara itu terdengar seperti suara Mbak Ella. "Ti, cepetan Ti." Lalu Wati pun menjawab, "Iya Mbak, sebentar lagi." Setelah Wati keluar dari kamar mandi, dia langsung memanggil Mbak Ella. Mbak Ella, Mbak, aku udah selesai nih." Wati mencari keberadaan Mbak Ella dan Wati pun melewati kamar Mbak Ella. Karena posisi kamar Mbak Ella ini persis bersebelahan dengan kamar mandi itu. Ketika Wati berada di depan pintu kamar Mbak Ella, dia melihat kalau pintu dari kamar Mbak Ella ini masih terkunci dari luar. Dia memperhatikan sekitar, bahwa tidak ada satu orang pun yang berada di rumah tersebut. Lantas di sini Wati merasa ada sesuatu yang aneh. Lantas Wati kecil pun langsung berlari keluar rumah dengan wajah yang ketakutan, berlari sambil berteriak memanggil ibunya. Setelah Wati keluar dari rumah, ibu Wati pun kaget. "Kamu kenapa? Lari-lari dari dalam rumah dengan wajah pucat ketakutan seperti itu." Wati pun menceritakan apa yang dialaminya. Namun ibu Wati hanya mengatakan, mungkin cuma halusinasi kamu saja." Mendengar apa yang dikatakan oleh sang ibu, Wati pun cuma bisa diam sambil menahan rasa takut, mencoba untuk melupakan apa yang barusan dialami oleh si Wati ini. Selain Wati yang mengalami gangguan dari makhluk astral penghuni rumah yang dimiliki oleh ibunya Wati, ternyata gangguan-gangguan dari makhluk astral tersebut juga mengganggu penghuni kos yang ada di sana. Wati menceritakan satu kejadian dialami penghuni kos nomor 3, yang mana yang menempati kamar kos nomor 3 ini adalah seorang ibu-ibu dengan anaknya, Ibu Yani dan anaknya bernama Alen. Pada saat itu, setelah mereka menunaikan ibadah sholat maghrib, anak dari Ibu Yani ini, yaitu Alen, beliau membaca ayat suci Al-Quran. Beliau mengaji, namun ketika
saat Allen sedang duduk di atas sajadahnya, sedang membacakan ayat suci Al-Quran. Allen dikejutkan dengan penampakan sosok wanita yang sangat mengerikan. Sosok itu tiba-tiba muncul di hadapan Allen. Sosok kuntilanak yang sangat mengerikan sekali, dengan rambut yang terurai panjang menutupi bagian wajahnya. Kuntilanak itu memperhatikan Allen yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Allen cuma bisa berteriak, menangis, meminta tolong kepada ibunya. Allen yang ketakutan ini terus menangis, berteriak, dan Allen pun pingsan. Karena teriakan Allen yang sangat histeris membuat semua orang penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang berkumpul di kamar Allen, dan ketika si Allen ini sudah mulai siuman, pelan-pelan ibunya Allen, Bu Yani, bertanya kepada anaknya, "Duk, kamu kenapa? Kok tiba-tiba kamu teriak ketakutan kayak gitu? Memangnya ada apa?" Pelan-pelan di sini Allen menjawab pertanyaan ibunya. Dia menceritakan kalau dia tiba-tiba melihat sosok wanita tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok wanita yang sangat mengerikan sekali. Setelah peristiwa yang mengerikan, peristiwa yang dialami sama si Allen ini, Allen terus menunaikan ibadah. Dia terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allen terus setiap selesai sholat dia ngaji, dan alhamdulillah kejadian-kejadian aneh, penampakan kuntilanak yang dialami Allen tempo hari sudah tidak pernah lagi dialami oleh Allen. Setelah beberapa bulan, peristiwa yang cukup mengerikan yang dialami sama si Allen ini, ada seorang pemuda yang datang berniat mau ngekos di rumah kosan tersebut. Jadi karena kamar di dalam rumah sudah penuh semua, ibunya Wati mengatakan kepada pemuda itu, kalau kamu mau, ada tuh satu kamar, tapi di luar rumah itu adalah bekas gudang yang sudah direnovasi menjadi sebuah kamar. Malah kamar yang bekas gudang ini lebih spesial dari kamar-kamar yang lain, karena kamar yang bekas gudang ini di dalamnya sudah terdapat sebuah kamar mandi. Lantas Hadi pun tinggal di kamar kos bekas gudang tersebut. Wati mengatakan walaupun jaraknya tidak terlalu jauh ya, rumah dengan kamar kos yang bekas gudang ini ya palingan jaraknya beberapa langkah lah dari pintu keluar rumah si Wati. Namun kamar kos yang bekas gudang ini bersebelahan langsung dengan kebun yang ada di dekat rumah si Wati. Kebun yang terdapat 2 pohon kapuk yang sangat mengerikan itu. Hadi ini merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Farmasi yang kampusnya tidak terlalu jauh letaknya dari rumah tempat tinggal Wati. Jadi Hadi ini memutuskan untuk ngekos di sana karena dekat dengan kampusnya. Wati mengatakan, Hadi tinggal di kosan tersebut tidak bertahan lama. Dia menempati kamar kos bekas gudang tersebut cuman bertahan selama 3 minggu. Karena pada suatu ketika, Hadi mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengerikan sekali. Malam itu sekitar jam 3 dini hari. Hadi ini bangun dari tidurnya. Dia berniat untuk menunaikan ibadah sholat tahajud. Hadi pun menunaikan ibadah sholat tahajud. Selesai Hadi menunaikan ibadah sholat tahajud, lalu di sini dia meneruskan waktunya untuk menunggu azan subuh berkumandang. Hadi duduklah sambil berzikir, sambil memejamkan matanya. Dalam heningnya malam, Hadi ini terhanyut di dalam zikirnya. Di dalam hati dia terus berzikir. Hadi ini sambil memejamkan mata. Namun ketika Hadi membuka mata, alangkah terkejutnya. Di hadapan Hadi, tepatnya di sebuah meja yang terdapat di kamar tersebut, Hadi melihat ada sosok wanita yang sedang duduk. Wanita yang sangat mengerikan sekali. Wanita yang dilihat Hadi pada malam itu adalah sosok kuntilanak yang pernah mengganggu Allen. Sosok itu terus memperhatikan Hadi, duduk di atas meja tersebut dengan rambut yang terurai menutupi bagian wajahnya. Hadi sangat terkejut sekali melihat sosok kuntilanak yang ada di hadapannya. Seketika, seluruh bagian tubuh Hadi ini, dia merasa kaku. Bagian tubuhnya itu tidak bisa digerakkan, namun
Walaupun tubuhnya tidak bisa digerakkan, di dalam hati Hadi terus melanjutkan zikirnya. Dia terus berzikir dan gak lama kemudian sosok kuntilanak yang mengerikan itu, sosok kuntilanak yang duduk di atas meja memperhatikan si Hadi ini pun menghilang. Dan keesokan paginya, pagi-pagi sekali, Hadi ini langsung menemui ibunya si Wati. Dia menceritakan kejadian ini dan pagi itu juga Hadi memutuskan untuk pindah dari kosan tersebut. Dia pun membereskan barang-barangnya dan meninggalkan kamar kos tersebut. Setelah Hadi keluar dari kamar kos tersebut, Wati mengatakan cukup lama baru kamar itu ada yang menempati. Kurang lebih sekitar 2 bulan barulah ada sepasang suami istri yang menempati kamar kos yang bekas ditinggali sama si Hadi ini. Sepasang suami istri ini, laki-lakinya ya, atau si bapak itu, Wati akrab memanggilnya dengan panggilan Pak Bata karena beliau berasal dari kota Medan, sedangkan istrinya bernama Ibu Kesi. Pak Bata dengan Ibu Kesi ini merupakan sepasang suami istri, tapi Ibu Kesi ini merupakan istri kedua dari Pak Bata. Jadi Ibu Kesi ini sangat jarang lah ditemani sama Pak Bata di kos-kosan tersebut. Wati mengatakan palingan kalau sehari itu ya 2-3 jam lah palingan si Pak Bata ini ada di kos-kosan. Setelah itu Pak Bata nggak tahu ya, mungkin balik ke rumah istri tuanya, nggak tahu lah Wati bilang. Tapi kasihan sekali lah, dia kesepian sekali tinggal di kos-kosan itu seorang diri. Karena hampir setiap malam Ibu Kesi ini tidur sendirian, beliau sering meminta Wati untuk menemaninya tidur di kamar kos tersebut. Wati pun sangat senang sekali kalau Ibu Kesi ini meminta Wati untuk menemaninya tidur, karena keesokan paginya sebelum Wati berangkat kerja, Ibu Kesi ini pasti memberikan Wati uang, upah, karena Wati ini sudah menemaninya tidur. Namun pada suatu malam Ibu Kesi tidak meminta Wati untuk menemaninya tidur, jadi Wati pun gak berani lah tiba-tiba nyelonong ke kamar Ibu Kesi. Malam itu Wati tidur sendirian di kamarnya dan Ibu Kesi pun tidur sendirian di kamar kos-kosannya. Setelah Ibu Kesi ini tidur sendirian di kamar kosnya pada malam itu, tiba-tiba pagi-pagi Ibu Kesi menceritakan kepada ibu dari si Wati dan tetangga-tetangga yang ada di sana, yang mana ibu-ibu ini sedang duduk lah di depan rumah, di depan teras rumah ibunya si Wati. Ibu Kesi menceritakan kalau tadi malam dia mengalami suatu kejadian yang cukup aneh dan menurutnya sangat mengerikan sekali. Malam itu ketika Ibu Kesi sedang tidur sendirian di tempat tidurnya di dalam kamar kos-kosannya, dia melihat ada sesosok yang mendekati Ibu Kesi, masuk dari pintu kosannya mendekati Ibu Kesi yang sedang tidur di atas ranjang. Sosok itu mirip sekali dengan ibunya si Wati. Beliau mengatakan melihat dengan jelas bahwa ya sosok yang mendekatinya itu memang benar-benar sangat mirip sekali. Bahkan dia menganggap pada malam itu sosok yang duduk di samping Ibu Kesi ini itu adalah betul-betul adalah ibunya si Wati. Sosok yang menyerupai ibunya si Wati ini yang sedang duduk di samping Ibu Kesi yang sedang berbaring di atas ranjang, cuman melotot menatap Ibu Kesi dengan tatapan yang sangat tajam sekali. Dan sosok yang menyerupai ibunya si Wati ini memainkan bagian payudara dari Ibu Kesi. Ibu Kesi terkejut mengucapkan astagfirullahalazim dan sosok itu tiba-tiba menghilang seperti asap, menghilang dari hadapan Ibu Kesi. Dan ketika Ibu Kesi menceritakan apa yang dialaminya semalam kepada ibu-ibu yang ada di sana, sontak semua ibu-ibu itu mengucap subhanallah. Mereka merasa merinding dan merasakan ketakutan yang dialami Ibu Kesi tadi malam. Setelah kejadian mengerikan dialami Ibu Kesi ketika dia tidur sendirian di kamar kosan yang terletak di luar rumah, kamar kosan yang dulunya bekas gudang. Di sini Ibu Kesi mengutarakan niatnya kepada ibunya si Wati. Beliau mengatakan, "Bu, kalau bisa saya mau pindah aja lah. Saya mau pindah di kamar yang ada di dalam aja lah kalau ada yang kosong." Nah, kebetulan pada saat itu kamar nomor 2 penghuninya baru saja keluar, baru saja pindah, dan ibunya si Wati pun mengatakan kepada Ibu Kesi, "Ya udah, Ibu beres-beresin barang-barang Ibu dan pindah ke kamar kosan nomor 2.
Setelah Ibu Casey ini membereskan barang-barangnya, sebelum malam hari tiba, Ibu Casey mengatakan kepada Wati, "Ti, nanti malam temenin Ibu tidur ya." Lantas di sini Wati dengan senang mengiyakan ajakan dari Ibu Casey. Malam pun tiba, Wati pun sudah berada di dalam kamar Ibu Casey. Tapi beliau mengatakan nggak tahu kenapa malam itu matanya susah sekali untuk tertidur. Sedangkan Ibu Casey sudah tertidur dengan lelap di atas ranjangnya. Di kamar Ibu Casey ini ada TV. Karena Wati ini nggak bisa tidur, dia iseng lah nyalain TV. Dia nyari-nyari siaran TV. Kebetulan Wati menonton salah satu acara yang ada di TV tersebut. Karena pada saat itu salah satu acara TV ada yang menayangkan tentang penampakan makhluk gaib, menceritakan tempat-tempat angker. Namun ketika Wati menonton acara yang mengerikan itu, pada malam hari sekitar jam 12 malam, Wati bilang dia sama sekali tidak merasa takut, sama sekali nggak berasa ngeri lah dengan siaran TV yang ditontonnya. Di sini tiba-tiba Wati ini tertegun ya, tertuju kepada satu sudut di bagian kamar tersebut, karena Wati ini melihat sekelibat ada sosok bayangan hitam yang melintas di hadapan Wati, dan terlihat oleh Wati sosok itu sangat tinggi sekali. Saking kan tingginya, sosok yang dilihat Wati ini menyentuh bagian plafon kamar tersebut. Setelah melihat sosok yang besar tinggi yang tiba-tiba melintas di hadapan si Wati, barulah di sini dia merasa suasana yang ada di ruangan tersebut seketika hening sehening-heningnya. Wati pun langsung mematikan TV, langsung berlari ke tempat tidur. Wati langsung menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Di dalam selimut, Wati memejamkan mata. Sebisanya dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafal oleh Wati. Dia mengatakan, pada malam itu dia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa sekali. Ketika keesokan harinya, Wati sama sekali tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Karena gini, kalau Wati menceritakan kejadian ini kepada Ibu Casey, takutnya Ibu Casey ini malah berpikir kalau rumah yang ditinggali sama Ibu Casey ini rumahnya angker. Ibu Casey malah berpikir nanti pindah aja lah dari sini. Wati nggak mau hal itu terjadi. Jadi beliau memutuskan untuk merahasiakan kejadian ini. 1 bulan kemudian, Wati yang sekarang disibukkan dengan PR yang harus diselesaikannya, Wati pun fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Wati pun jarang menemani Ibu Casey untuk tidur di kamar kosnya. Di kamar tempat tidurnya Wati, di situ terdapat sebuah kaca naku besar. Kaca naku ini kaca yang bisa naik turunin gitu ya. Kalau mau dibuka, dinaikin, terus kalau mau ditutup, itu diturunin. Nah, posisi kaca naku itu pas sekali berhadapan dengan 2 pohon kapuk yang mengerikan itu. 2 batang kapuk yang berada di kebun sebelah. Kaca naku itu hanya ditutup dengan hordeng. Jadi kalau hordengnya dibuka, pohon kapuk itu langsung terlihat jelas karena berhadapan selurusan sekali. Nah, pada suatu malam ketika Wati sedang tidur, posisi kasur atau posisi tempat tidur Wati ini, kepalanya itu pas sekali di atas si kaca naku ini. Ketika Wati sedang tidur, dia merasa ada yang aneh. Sekitar jam 2 dini hari, Wati terbangun dari tidurnya. Ketika dia membuka mata, dia menoleh ke atas. Tepat di atas kepala Wati, dari kaca naku luar, itu terjulur sebuah tangan yang mengerikan sekali. Wati menceritakan tangan yang dilihat Wati ini, kulitnya itu sudah keriput, kering dan menghitam. Bagian kukunya sangat panjang, tajam-tajam, dan tangan itu mengelus bagian kepala Wati. Wati merasakan elusan dari tangan tersebut. Dia terjaga, dia melihat bahwa tangan itu ada di kepalanya. Wati sontak langsung berdiri dari tempat tidurnya, lari langsung masuk ke kamar ibunya. Pada pagi harinya, Wati menceritakan kejadian yang beliau alami tadi malam. Tapi respon dari ibunya Wati ini sama sekali tidak menanggapi cerita anaknya ini dengan serius.
Beliau masih berpikir kalau ini cuma rasa takut saja, ketakutan saja dari si Wati ini. Dan keesokan malamnya, Wati pun memberanikan diri untuk kembali tidur di kamarnya. Namun sebelum Wati tidur, dia mendengar jelas dari balik kaca naku yang ditutup dengan hordeng. Dia mendengar seperti ada suara kuku yang sedang menyayat kaca tersebut. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar jelas. Suara itu membuat jantung Wati ini berdetak sangat kencang sekali. Beliau mencoba sebisa mungkin membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang beliau hafal. Dia terus membacakan ayat suci Al-Quran hingga pada akhirnya pada malam itu Wati pun dapat tertidur. Singkat cerita, setelah Wati lulus sekolah, beliau bekerja di salah satu pabrik gitar yang tidak jauh terletak dari tempat tinggalnya. Pada saat Wati kerja di sana, pabrik gitar itu sedang banyak sekali menerima orderan. Jadi seluruh karyawan yang ada di sana itu mereka terpaksa lembur untuk menyelesaikan orderan yang sudah mau dikirimkan. Jadi sudah deadline lah. Wati pun di sini lembur. Pada suatu malam, ketika Wati pulang dari pabrik gitar tempat beliau bekerja, Wati pulang dengan mengendarai sebuah sepeda motor kurang lebih sekitar jam 2 dini hari. Wati pulang di jam 2 dini hari seorang diri, harus melewati jalan yang cukup sepi. Di kegelapan malam, ditambah lagi suasana jalan yang sangat mengerikan sekali karena kiri kanan dari jalan itu merupakan perkebunan karet dan perkebunan jati. Di tengah malam, di tengah sepinya malam, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Wati ini mendadak mati. Wati pun heran, kenapa motornya bisa tiba-tiba mati. Dia mengecek bensinnya masih ada. Wati mencoba untuk menstarter motor yang mati tersebut. Namun motor itu tidak juga bisa menyala. Di tengah kepanikan Wati pada malam itu, dari kejauhan tiba-tiba dia melihat ada seorang laki-laki yang berjalan ke arah Wati. Di sini beliau pun memberanikan diri untuk memanggil laki-laki tersebut. Wati meminta pertolongan. Pemuda itu pun menolong Wati. Dengan sekali engkol, motor Wati yang tadinya mati sekarang sudah bisa hidup dan Wati pun senang. Wati berterima kasih kepada pemuda itu, namun pemuda ini ketika dari awal dipanggil Wati, pemuda ini sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Pemuda itu cuma diam. Lalu sebelum Wati meninggalkan tempat itu, kembali mengendarai sepeda motor ke arah jalan pulang, Wati sempat menoleh ke belakang. Untuk melihat pemuda itu, Wati melihat kalau dia berjalan lurus ke arah jalan raya, berlawanan dengan arah Wati menuju ke jalan pulang. Wati memperhatikan langkah demi langkah pemuda tersebut dan tiba-tiba di kegelapan malam di ujung jalan raya tersebut, pemuda yang menolong Wati ini tiba-tiba menghilang. Sesampainya di rumah, sebelum Wati memasukkan sepeda motor yang dikendarainya, Wati melihat di sebuah pohon mangga di dekat garasi tempat Wati menyimpan motor, dia melihat ada yang aneh. Bagian pucuk dari pohon mangga itu bergoyang. Dan yang aneh menurut Wati di sini, kalau pucuk pohon itu bergerak karena tiupan angin, ya otomatis bukan cuma satu pucuk saja yang bergoyang. Pasti pucuk-pucuk dahan lain ya, pucuk-pucuk pohon mangga yang lain pasti juga turut bergoyang. Wati memperhatikan sekitar, melihat ke dahan dari pohon mangga tersebut. Namun cuman satu pucuk ya, istilahnya itu satu tangkai pohon mangga yang selalu bergoyang seolah-olah ada yang menggerakkannya. Di sini Wati langsung kontak, Wati langsung ingat dengan sosok yang tadi ditemui si Wati di jalan, dan di dalam batin Wati mengatakan, "Tolong jangan ganggu aku, kita sekarang sudah berbeda alam." Kamar kos yang berada di luar rumah yang dulunya adalah gudang, itu sudah lama kosong. Nah, ketika ada sepasang suami istri yang tiba-tiba datang mau nyari kos-kosan dan dia pun setuju untuk
menempati kamar kos yang di bagian luar itu, yang dulunya itu adalah gudang. Di sini ada sepasang suami istri. Istrinya bernama Mbak Rani, usianya masih muda, dan suaminya Pak Ajis. Yang mana Pak Ajis ini usianya ya cukup jauh berbeda lah, lebih tua dari Mbak Rani. Mbak Rani ketika tinggal di kosan tersebut, dia ini sedang hamil 5 bulan. Sedangkan suaminya Pak Ajis jarang pulang ke rumah karena pekerjaan Pak Ajis ini adalah penjaga salah satu stasiun kereta. Jadi Pak Ajis ini sering dapat shift malam. Ketika pada malam hari, Mbak Rani ini pun tidur sendirian di kamar kos tersebut. Lalu di sini ibunya si Wati pun mengatakan kepada anaknya Wati, "Tik, kamu temenin tuh si Mbak Rani. Kasian, malam-malam tidur sendirian." Wati pun mengatakan kepada Mbak Rani, "Mbak, kalau seandainya Pak Ajis nggak pulang, Mbak sendirian tidur di kamar, kira-kira kalau aku temenin gimana Mbak?" Mbak Rani pun dengan senang hati mengiyakan tawaran dari Wati. Mbak Rani ini adalah seorang wanita yang taat. Di jam 3 dini hari, Mbak Rani selalu terbangun untuk menunaikan sholat tahajud. Ketika saat Wati menginap di kamar kosnya si Mbak Rani, Mbak Rani ini membangunkan Wati. "Tik, Tik, bangun dong." Wati pun terjaga, bertanya kepada Mbak Rani, "Kenapa Mbak?" "Enggak, aku lupa." "Lupa apaan?" "Aku lupa nyimpen air." Jadi Mbak Rani ini minta Wati menemaninya untuk pergi ke sumur. Karena pada saat itu, sumur yang ada di rumah si Wati ini belum menggunakan pompa. Setelah Mbak Rani selesai menunaikan ibadah sholat tahajud, Rani dan Wati dikejutkan dengan suara yang cukup mengerikan. Dari atas genting, kamar kos yang ditempati mereka pada malam itu, kamar kos yang dulunya adalah sebuah gudang, terdengar seperti ada orang menyiram pasir dan kerikil-kerikil kecil. Terdengar jelas, seret, seret. Namun suara-suara yang menakutkan itu sama sekali tidak membuat Mbak Rani takut. Jujur di sini Wati takut. Lantas di sini Mbak Rani pun mengajak Wati untuk sama-sama mengaji, untuk sama-sama membaca ayat suci Al-Quran, lalu azan subuh pun berkumandang. Ketika salah satu tetangga dari Wati yang bernama Pak Bilung, beliau lewat di depan rumah Wati, lewat juga di depan kamar kos yang ditempati Mbak Rani, yang mana kamar kos itu dulunya adalah gudang. Kan tepat tuh bersebelahan dengan rumahnya si Mbak Rani, bergandengan lah jatuhnya. Ketika Pak Bilung ini lewat subuh-subuh, beliau ingin ke musola untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Pak Bilung ini melihat ada sesuatu yang janggal terjadi di sana. Pak Bilung melihat ada seekor angsa putih yang terbang melewati atap dari kosan yang ditempati sama Mbak Rani, mengitari rumah tersebut, melewati kepala Pak Bilung yang sedang berada di tempat itu. Ya, akhirnya angsa itu pun hinggap di salah satu dahan pohon mangga, yang mana dahan pohon mangga itu bagian dahannya itu condong pas sekali ke genteng tempat Mbak Rani ini tinggal. Pak Bilung pun bingung, pagi-pagi gini, angsa siapa yang terbang kayak gitu? Ternyata sosok angsa yang dilihat sama Pak Bilung seketika berubah wujudnya menjadi sosok kuntilanak yang cekikikan pada saat itu, seolah-olah mentertawai Pak Bilung yang kebingungan. Malam demi malam dilalui Mbak Rani tinggal di kosan tersebut. Walaupun pada saat itu kondisinya Mbak Rani ini hamilnya sudah cukup besar, namun ibadah yang dilakukan sama Mbak Rani sama sekali nggak kendor. Mbak Rani sangat taat sekali menjalankan ibadah. Mbak Rani sering sekali ngaji. Singkat cerita, ketika Mbak Rani ini sudah dekat untuk melahirkan, ya bulannya udah dekat untuk melahirkan, Pak Ajis pun berpamitan kepada ibunya si Wati, mengatakan, "Terima kasih selama ini sudah membantu menemani istri saya." Bilang juga sama Wati, "Terima kasih sudah nemani si Rani kalau malam-malam saya tidak pulang. Sekarang kami mau pulang ke kampung. Rani mau saya bawa pulang ke kampung karena Rani sudah dekat waktunya mau lahiran." Lalu setelah Mbak Rani meninggalkan kamar kosan itu,
kamar kosan itu pun selalu kosong. Dan orang-orang lain yang menempati kamar-kamar kos yang ada di rumah ibunya si Wati ini, satu persatu mereka pun meninggalkan rumah itu. Seolah-olah mereka ini nggak ada yang betah. Seolah-olah mereka ini nggak ada yang merasa nyaman lah tinggal di sana, karena banyak sekali teror-teror dari makhluk astral yang selalu mengganggu mereka. Apa yang terjadi ini sempat membuat si Wati ini curiga. Dan Wati pun mengingat kejadian yang pernah beliau alami di sekitaran umur Wati berumur 8 tahun. Di dekat rumah ibunya si Wati, kurang lebih dari kebun yang ada di samping rumah Wati, jaraknya ya 1 meter lah palingan dari kebun sebelah sananya, itu ada sebuah rumah yang cukup mewah. Rumah yang sangat megah sekali. Di sini rumah itu dimiliki oleh Ibu Turi dan suaminya Pak Darmo. Rumah itu juga nerima kos-kosan lah ya, tapi rumah megah itu, rumah yang bagus itu sama sekali tidak ada yang menempatinya sebagai rumah kos-kosan. Sampai pada suatu siang, Wati ini sedang main-main sama teman-temannya di kebun samping rumah ibunya Wati. Di situ beliau melihat kalau Ibu Turi dan suaminya Pak Darmo tengah melakukan sesuatu hal yang aneh. Mereka terlihat sedang seperti melakukan sebuah ritual. Di situ Ibu Turi dan Pak Darmo, mereka nggak cuma berdua saja. Di sana ada seorang laki-laki dengan berpenampilan cukup aneh, layaknya seperti dukun lah Wati bilang, karena pada saat itu usianya baru berusia 8 tahun. Dia tidak terlalu mengerti lah tentang hal-hal seperti itu. Dia hanya melihat penampilan orang itu aneh. Ditambah lagi, di tangan laki-laki yang berpakaian aneh itu, di tangannya ada sebuah boneka mirip dengan pocong. Boneka pocong itu terus diasapi dengan kemenyan. Di situ banyak yang ditaburi kembang 7 rupa, dan dukun ini, orang yang memegang boneka pocong ini, mulai komat-kamit seperti membacakan mantra. Setelah mantra-mantra dibacakan, setelah asap kemenyan itu ngebul ya, boneka itu pun ditanam tepat di belakang rumah dari Ibu Turi. Entah apalah yang mereka lakukan, namun setelah apa yang dilakukan Pak Darmo, Ibu Turi, dan seorang dukun ini, mereka melakukan ritual-ritual aneh, menanam boneka pocong di belakang rumahnya. Rumah megah, rumah mewah yang tadinya tidak ada satu orang pun yang mau ngekos di sana, tiba-tiba jadi ramai. Tiba-tiba anak kosnya jadi ramai, orang banyak yang berminat ngekos di sana. Ketika Wati menceritakan kejadian ini kepada almarhumah ibunya, almarhumah ibunya Wati sama sekali tidak menggubris. Dia cuma mengucapkan astagfirullahalazim. Hingga pada sampai di tahun 2018, Mbak Wati ini pun berangkat untuk bekerja di Singapura. Sampai hari ini, Mbak Wati masih bekerja di Singapura sampai saat almarhumah ibunya menghembuskan napas terakhir. Mbak Wati tidak dapat kembali ke Indonesia, tidak dapat kembali untuk melihat ibunya untuk terakhir kali dikarenakan pandemi. Beliau hanya melihat jenazah ibunya melalui video call. Jadi mudah-mudahan Mbak Wati ini diberikan ketabahan, diberikan kesabaran. Semoga almarhumah ibunya Mbak Wati amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh Mbak Wati, menceritakan beberapa kejadian misteri yang beliau alami semenjak beliau masih kecil sampai Mbak Wati tumbuh dewasa, dan beberapa pengalaman misteri orang-orang yang pernah tinggal di rumah kontrakan yang dimiliki oleh almarhumah ibunya Wati. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Ari Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.